Oke, hari ini pengantar AI untuk bisnis. Yang pertama kita akan belajar hari ini untuk memahami lanskap strategis dari artificial intelligence AI dalam konteks bisnis. Selanjutnya menjelaskan terminologi kunci dari AI, machine learning, deep learning, dan mengidentifikasi relevansi dan urgensi AI bagi dunia bisnis modern. Selanjutnya, pertanyaannya sebelum perkuliahan, pernahkah kalian berbicara dengan chatbot saat belanja online? Pernah. Mungkin atau memesan ojek online? Pernah akses apa? Mungkin browser mengecek ini manusia atau robot? Terus mengapa Netflix, Spotify atau YouTube bisa tahu film atau lagu yang mungkin kalian sukai? Jadi Riwayat. riwayat tontonan. Udah langganan? Enggak. Enggak. Dia nomor 1. Karena banyak yang suka searchingnya di atas. Oh, kebanyakan kebutuhan jadi untuk langganannya free aja. Gitu. Lanjutnya, bayangkan 5 tahun lagi pekerjaan apa yang menurut kalian paling banyak dibantu oleh AI? Tergantikan oleh IA. Kalian berarti nganggur dong? Enggak ya, Pak. Akademika. Iya, akademika. Mau minum. Tiba-tiba Nggak ada. Ada sih Pak, kemungkinan di masa depan. Kayaknya Pak. Iya. Hampir semua sekarang kan juga kayak gini, apalagi karena kita kalau nanya-nanya kan apapun bisa diikat. Harusnya kan apa dengan AI kan harus produktif. Tapi kok apa subscriber harusnya kan Instagramnya berisi. Nah, itu kan lebih kita ke Bukan ya, tapi kan tujuan kalian di sini kan untuk meningkatkan engagement apa konsumen. Terus apa itu pokoknya kalian nggak ada bakat di situ ya berarti apa ya seorang digitalnya kurang meningkatkan secara traffic itu kurang. Bakatnya kalian diukur dari apa kalau nggak apa itu nggak ada isinya ya? Pakai beli makanan aja pakai ojek online, nggak bisa datang sendiri. Ya. Lanjutnya, apa itu artificial intelligence? Secara sederhana, AI adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin cerdas untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya analisis data lanjutan. Analisis data lanjutan mungkin diperlukan data apa kalian untuk mengembangkan traffic. Mungkin di YouTube kan sudah ada AI-nya. Rekomendasi kedepannya kalian harus bikin konten apa? Ada? Studio? Enggak? Dilanjutkan? Dibikin? Enggak? Dikembangkan? Ngevlog? Ya enggak apa-apa. Berhubung kalian kan masih ada nilai jualnya kan? Di SPBU aja umur aja dibatasin 24. Masih apa? Fresh bertensi.
Mungkin dari cowok-cowoknya, dari mbak-mbaknya, mas-masnya main skincare nggak apa-apa. Main skincare. Nggak apa-apa kalau paham. Harus pahami dulu. Gimana Mas? Mungkin Mas Aryo harus apa? Gak nyinggung ya. Beli minyak rambut. Gak apa-apa, siapa tahu apa. Kemarin juga apa? Acaranya disupport sama Victoria Care. Victoria Care kan produk apa skincare sama Herboris. Itu acara dari siapa? Tokopedia, keluarga Tokopedia itu kumpul apa? Tokopedia kan sharing-sharing. Itu nanti Umum, Pak. tapi nanti di Demak itu Amantis tanggal 3 Oktober TikTok, keluarga TikTok. Tapi bayar 150. Itu dapat produk gratis. Nggak tahu sih. Satu seket. Tapi nanti kalian masuk grup. Nanti masuk grup. Jeleknya Kudus itu belum ada banyak pendatang. Kalau di Semarang itu dari acara Google Dev itu banyak. Soalnya hotelnya pun cuma sebatas 3 apa? Sama Home paling terkenal ya. Yang di sana kan banyak. Selanjutnya setelah ada analisis data lanjutan, otomatisasi proses. Otomatisasi proses mungkin kayak tadi otomatisasi sesuatu yang asalnya tidak bisa secara manual diotomatisasi. Selanjutnya pengambilan keputusan SPK. Selanjutnya interaksi cerdas. Ya, harus lebih cerdas dari mesin. AI secara hype versus realitas bisnis. Secara omon-omon AI itu disebut dengan robot cerdas akan mengambil alih dunia. Tapi realitanya AI adalah alat untuk augmentasi kecerdasan manusia. Augmentasi apa? Menyajikan, menggambarkan dari bahwa yang mengendalikan itu aslinya udah manusia sendiri. Selanjutnya AI adalah solusi ajaib untuk semua masalah. Benar? Secara implementasi pasti butuh data. Datanya itu dari mana? Dari kalian survei ke lapangan. Selanjutnya strategi dan talenta. Nah ini gak punya di AI itu talentanya kan dari kalian. Talenta muda, talenta kuat. Terus strateginya bagaimana? Selanjutnya hype-nya hanya untuk perusahaan teknologi raksasa. Nyatanya setiap bisnis bisa mendapat manfaat dari AI. Contohnya kebangkitan AI didorong oleh 3 kekuatan. Yang pertama, big data, kekuatan komputasi dan algoritma canggih. Ini kemarin ini sedang tak requestkan sama Bu Vivi itu. Kalian kemarin kan basis datanya belum sampai diajarin MySQL ya. MySQL. Join apa? Udah. Tapi masih dasar. Oh, udah. Ya nanti kan kelanjutannya ke big data ini. Ini digunakan untuk ketersediaan data dalam jumlah masif dari internet, sensor dan perangkat mobile. Selanjutnya kekuatan komputasi itu GPU atau Graphic Processing Unit yang semakin cepat dan terjangkau. Algoritma canggih terobosan dari algoritma machine learning dan deep learning.
Nah ini pernah tahu boneka kayak gini? Ini maksudnya apa? Kalau dimasukkan kan ada yang kecil besar. Tak kira tak umi. Itu umi. Malah tidak ada maksudnya. Saya Akila. Paham kan? Ini maksudnya apa? Dari semua lingkaran ini yang di luar itu artificial, dalamnya itu ada machine learning dan deep learning. Ini semuanya itu ada intinya sama luarannya. Ini seperti itu. Jadi semuanya itu gak bisa pisah satu persatu. Itu pasti perlu halnya itu. Nah, contohnya ya perbandingan dalam konteks bisnis. Apa itu artificial, apa itu machine learning. Lihat sampai belakang. Artificial itu definisi dari sistem yang meniru kecerdasan manusia, contohnya chatbot atau layanan pelanggan. Oke. Lanjutnya machine learning. Machine learning itu sistem yang belajar dari data untuk membuat prediksi. Contohnya rekomendasi produk di e-commerce. Rekomendasi produk di e-commerce mungkin dari setting dari Shopee, mungkin munculnya itu produk yang pernah dicari. Dari machine learning berarti dia belajar dari suatu pola yang setelah kalian gunakan. Ya, machine learning. Selanjutnya deep learning. Deep learning itu bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf berlapis untuk pola kompleks. Contohnya mobil otonom mengenali pejalan kaki. Jaringan saraf berlapis itu apa? Jaringan saraf berlapis. Jaringan saraf tiluan berarti istilahnya setiap diri kalian ada saraf. Saraf itu kan mendeteksi ketika dicubit sakitnya itu nak matan itu pernah merasakan dicabit di tangan ya, wah ternyata yang sakit ternyata tercubit dari tangan. Itu dari sensornya itu mendeteksi kalau kamu kena cubit di bagian tangan, terus rasanya sakit. Nah ini sepertinya kayak pilot otonom. Mobil yang itu tanpa pengemudi itu. Seperti itu mendeteksi dari belakang itu ada bahaya di belakang. Yang mobil mundur kan ada sensor buat mendeteksi dari warna hijau sama merah. Ketika ada sudah sampai merah hijau, nanti titik merah, nanti suaranya lebih keras. Ada yang sampai itu mendeteksi beberapa benturan, iya kan? Oke. Istilahnya itu dari datanya itu dia sudah menyakuin tapi disakuin lagi, tersaku data lagi. Jadinya dari data yang awal dia sudah punya data kelanjutan, istilahnya kelas subkelas. Dari kemarin yang Pak Hari ajarin yang algoritma dasar pemrograman, yang algoritma kelas ada di dalam kelas ya. Contohnya AI dalam aksi, contoh kemampuan seperti halnya computer vision, melihat dan mengenali, quality control contohnya quality control di pabrik, analisis citra medis, check out tanpa kasir. Check out tanpa kasir. Pernah menemui?
Korea ada Pak. Nah, kalau neng Indonesia nggak cocok Pak. Belanda masuk. Drakor. katanya kan ada yang sebat, kalau di Amerika kan jempol, sidik jari. Bayar, dia mendeteksi pada itu dari sidik jarimu itu mewakili identitas dari KTP. Dari KTP nanti terkoneksi, oke, terbayar. Quality control pabrik berarti dia bisa mendeteksi barang itu sudah ada kadaluarsa atau belum, sesuai dengan apa, hasil kirim atau belum, telurnya itu udah sesuai atau belum, ya, dimasukkan. Selanjutnya NLP memahami bahasa, itu seperti halnya chatbot cerdas. Analisis sentimen pelanggan. Analisis sentimen itu menganalisis seperti halnya itu apa, komentarnya itu berarah ke positif, negatif atau netral. Ya. Selanjutnya terjemahan otomatis. Ini disebut NLP. Selanjutnya prediksi analitik, memprediksi seperti halnya perkiraan permintaan produk, credit scoring, prediksi churn pelanggan. Oke, selanjutnya generatif AI, menciptakan, membuat draft email, konten pemasaran, desain produk dan kode program. Ini contohnya apa? Kayak itu apa? Bikin gambar otomatis ya, sama video. Dapat kalau VO3 itu 3 kali prompt. Betul? Udah mencoba? Ini mungkin dari kalian kalau mencoba apa, bikin apa, mungkin bikin apa, GrabFood atau ShopifyFood tidak punya foto gambarnya, bisa menggunakan generatif AI untuk desain produk. Itu kemarin di Pati itu ada apa, pelatihan generatif AI. Itu hampir sama dengan dia mempelajari tentang prompt untuk menampilkan AI itu dan kode program. Ini lanjutnya, mengapa AI penting untuk bisnis ya. Itu untuk pertama meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya otomatisasi tugas berulang, kurangi biaya dan human error. Oke, meningkatkan efisiensi operasional. Ya, selanjutnya pengambilan keputusan secara cerdas. Selanjutnya dari analisis pasar dan perilaku pelanggan untuk dapatkan wawasan tersembunyi. Selanjutnya pengalaman pelanggan unggul. Caranya itu personalisasi skala besar untuk setiap pelanggan. Selanjutnya inovasi produk dan model bisnis baru, yaitu menciptakan layanan yang sebelumnya tidak mungkin, seperti asisten virtual. Ini asisten virtual itu sudah digunakan seperti di Digimax seperti halnya apa, layar otomatis. Selanjutnya AI itu bukan proyek IT tapi strategi bisnis. Contohnya pola pikir lama. Daripada pola pikir lama itu seperti halnya departemen IT membeli software AI lalu berharap keajaiban terjadi. Jangan, enggak. Tapi dengan AI itu pola pikirnya strategis, dimulai dari tujuan bisnis lalu mencari bagaimana AI bisa membantu mencapainya. Nih, contoh studi kasusnya seperti Netflix, raja personalisasi. Masalahnya yang pertama itu bagaimana mempertahankan pelanggan di tengah persaingan ketat.
Ini dengan AI solusinya itu mesin merekomendasi canggih yang menganalisis riwayat tontonan, selanjutnya rating dan waktu yang ditonton. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami nonton itu waktunya belum habis. Belum habis, lihat judulnya aja udah tutup. Terus ada lagi, ada seperti dari mungkin web yang buat belajar itu dia mendeteksi untuk video kalau sebelum selesai itu nggak boleh ikut ujian. Ada dia membatasi dari selesainya video itu, kalau dia videonya belum selesai itu tidak bisa ke selanjutnya. Itu tujuannya untuk dari orang itu bisa menonton itu sampai selesai ya. Itu apakah dampaknya bagaimana tentang bisnis itu dengan fitur-fitur kayak gitu. Ini dampak bisnisnya dari Netflix itu lebih dari 80% konten ditonton dari rekomendasi. Dia mengupload film itu berdasarkan rekomendasinya bagaimana. Mungkin dia suka film komedi, mungkin dia upload yang komedi, bukan layar kaca 21 loh ya. Itu download pakai ilegal. Ini studi kasus dari Gojek atau Grab. Mungkin kemarin katanya Gojek itu unicorn di Indonesia, yang di Pak Nadiem kemarin kena ekspansi laptop. Oh iya, katanya ke anti korupsi. Pernah pakai Chromebook? Itu istriku di SD negeri itu ya semuanya dikasih Chromebook per kelasnya. Tujuannya ya buat ngedukasi siswanya biar cepat. Tapi katanya kekurangannya kan di 3T yang kurang ada internetnya. Tahu 3T? Daerah 3T, pelosok, jauh, tertinggal, terpelosok, terdalam. Rumahnya ada yang dari 3T? Enggak. Oke. Studi kasusnya itu masalahnya itu mencocokkan jutaan permintaan dengan pengemudi secara efisien dan aman. Ini setiap kali kalian setelah menyelesaikan Grab sama Gojek kan dikasih untuk penilaian bagaimana keadaan dari ini. Saya sendiri ini tiap kalau waktu luang pun tak habiskan buat ngobrol nge-Grab untuk mendeteksi. Ternyata dari aplikasi Grabnya itu mendeteksi bahwa saya itu ngebut atau enggak. Kalau ngebut itu biasanya terdeteksi di laporan bahwa kamu ini sedang membawa motor dengan ngebut. Buat mengantisipasi itu pelanggan itu supaya nyaman ya, mereka telah antisipasi itu. Selanjutnya apalagi mungkin aplikasi yang kalian buat lari-lari mendeteksi berapa kalori. Nah, terus apalagi itu sekarang udah pakai jam ya. Selanjutnya
Solusinya alokasi driver, harga dinamis, dan deteksi penipuan. Ini yang deteksi penipuan ini belum. Itu seringkali banyak order fiktif terutama itu yang belum terdeteksi itu Maxim itu seringkali itu para driver itu disuruh beli susu SGM, tapi udah beli itu ternyata nggak dibayar. Itu karena tidak ada pembatasan kalau ini itu benar-benar penipuan atau enggak ya. Yang udah antisipasi itu Shopee, Grab sama Gojek. Mereka untuk melindungi para drivernya dan pelanggannya supaya emang tidak menjauhi. Soalnya untuk meraih engagement dari pelanggan itu sulit, terutama itu ada driver baru jenengannya Yendo kemarin warnanya merah, tapi itu untuk menaikkan trafficnya gimana di saat di jalan itu banyak pakai yang hijau-hijau. Selanjutnya dampak bisnisnya setelah dikasih ini itu waktu tunggu lebih singkat, pendapatan driver optimal, platform lebih aman. Artinya ini kalau dari Unilever prediksi permintaan. Masalahnya yakin kalian memang nggak pakai Rinso? Sebisa mungkin mengurangi produknya. Dia tidak cuci baju. Ya maksudnya Nggak, masaknya nggak pakai Royco? Gitu. Apa ya tak kenal kemarin kan kaldu jamur. Pada pakai apa? Udah pernah masak pakai kaldu jamur? Enak. Buat persebelakan. Bakso. Terus kemarin itu yang paling terkenal itu bumbu racik instan itu kalau dari yang biasanya buat chef Abdi itu buat kombinasi rawon sama soto. Bumbu instan maksudnya. Kalian kan kalau masak kan tinggal yang soto rawon itu. Ya, dikombinasi jadi bumbu rawon bumbu hitam bebek. Selanjutnya ini tujuannya itu masalahnya memastikan produk sabun, sampo selalu tersedia di ribuan gerai tanpa kelebihan stok. Pernah kejadian punya toko kelontong, punya gerai itu kalian nggak punya penghitungan supaya dari barangnya itu tidak lebih dari keadaan. Mungkin contohnya kemarin itu ada kejadian di acaranya Pak Heri itu, terutama di saat hari-hari biasa itu orderannya itu sekitar 180, tapi kalau pas keadaan mendekati lebaran itu sekitar 1000. Nah, untuk mengatasi kita harus mengadakan 1000 itu kan perlu ada perhitungan dari otomatisasi. Mungkin sebelumnya itu harus kulaan buat keadaan barangnya, terutama pas mendekati lebaran kan mungkin pengadaan barangnya mungkin bisa saja langka. Langka nanti membuat kalau seandainya kalian
Ingat toko online itu kalau di Shopee ada jangka waktu tidak pernah aktif itu kena peringatan. Ada tulisannya ini nggak pernah aktif berapa bulan. Karena apa? Kurangan bahan baku. Kan sekarang ini di Shopee ada tulisannya pre-order. Pre-order itu dari seller mereka untuk mengadakan barangnya itu belum ready. Mungkin itu bisa mengantisipasi nggak, seperti kalian terutama keadaannya itu belum berani mengadakan barang dengan pre-order. Ya. Selanjutnya solusi AI-nya itu dengan forecasting yang menganalisis data penjualan, promosi dan musim. Nih. Musim mungkin tanggal kembar. Pernah mencoba menjual tanggal kembar? Asal usulnya dari tanggal kembar itu siapa? Asal usulnya tanggal kembar? Shopee. Awal mulanya? Iya. Bisa mempengaruhi tren masa kini? Iya. Jadi orang-orang mengikuti. Kalian tanggal kembar ngapain? Melihat. Tidak punya promo ya. Ngecek promo. Enggak. Itu yang itu ya standby jam 00 malam. War promo. Dampak bisnisnya itu stok lebih optimal, mengurangi potensi kehilangan penjualan dan efisiensi rantai pasok. Ini kehilangan penjualan sampai efisiensi rantai pasok. Terutama kalau perusahaan makanan kan yang namanya yang riskan kan yang kadaluarsanya. Ya. Oke. Rangkuman kunci pertemuan ini. Oke, AI adalah alat strategis untuk mencapai tujuan bisnis, bukan sekedar teknologi. Enggak sekedar teknologi, itu untuk mencapai tujuan bisnis ya. Jadi kalian manfaatkanlah AI untuk produktivitas, bukan konsumtivitas ya. Selanjutnya, setelah itu machine learning itu belajar dari data, adalah mesin yang menggerakkan sebagian besar AI modern. Implementasinya AI yang sukses dimulai dari masalah bisnis, bukan dari teknologinya. Masalah bisnis kalian itu bagaimana? Biasanya kalau kemarin itu Pak Heri ngajarin di perencanaan bisnis itu, yang pertama itu build, bangun dulu. Mungkin kalian mau bisnis apa? Selanjutnya kita nanti lihat datanya dulu. Selanjutnya kita belajar dari setiap penjualan itu bagaimana. Setelah di learn nanti ketemu temuan barunya itu dicoba lagi, di build dan seterusnya. Ya. Pada saat build itu perlu yang namanya, kalau AI buat rekomendasi dari datanya itu ternyata banyak beberapa produk yang digemari itu kalian akan menerapkan harga yang bagaimana ya. Selanjutnya ini coba ini tulis, kerjakan di buku tulis, tidak apa-apa. Soalnya ditulis Pak. Ya, sambil menunggu jam 6 sisa.
adegan aku pernah oh gratis bukan apa iso belum diupdate maksudnya diupdate kamu nggak sih orang bakal nonton kamu sampai kesini hati mereka dikubur terakhir aku tak ngalih endingnya ya orang dulu sayangnya kayak film biar kita kira-kira nonton dulu setelah ini kira mana lo per episode belum agak enam kasih ti ini mau jaga berapa ini kok gini apa ini ya? Gimana kok gini? Lagu ketat Oke, main nanti coba AI kalau hujan dimasukkan. iya Pak.
Badannya kayak mau gak salah. Itu kan nanti pelan-pelan apa? Apanya? Masuknya. Iya. Berarti Sama tujuannya langsung terus gitu. Ngetun gini Pak. Teles. Tapi kemarin ada yang langsung refleks masuk kok. Misal itu kayak di tiang-tiangnya masuk. Itu cuma prototype ya. langsung jaraknya. Emang pernah ke Tapo itu yang palang parkir? Enggak pernah. Pernah kejadian? Enggak. Nabila mau. Kanu palang kereta? Palang kereta? Tidak Pak, kita taat aturan sama Di, kelas. di kudus gak ada kereta lah. Aku yang bicara lagu ya lu. Hati-hati loh yang nggak pakai helm sekarang apa CCTV-nya otomatis bisa bicara loh. Terutama di Mandiri Pentol. Perbatasan jalan searah kan. Oh, mana patungi ku? Yes. Ya alam terus Oh, iya. karena apa? Kayak misal gue kan gak mau kita, maka gue ikut tolong gue helm di sini. Kan juga foto konten gitu. Yuk baca. Yang tren kemarin itu yang tidur di jalan itu malam-malam. Iya masih ada. Itu di depan udah sono no? Itu di Poroliman. Oh ada. Kemarin kena tegur Polres. Oh, jam terlihat Oh kayak pukulnya deh. ning absen lewat NDP pun ning tubuh undip singkut apa? Apa kok inget aku? Tidak oleh kan. Ini kalian udah punya, yang belum punya laptop udah beli laptop semua? Hah? Udah, ada kemarin semester 1 2 belum punya laptop? Udah beli? Belum? Pak nomor 1 disebutkan aja Pak. 11 cc. Bukan. Nah, pengen lihat kalian apa? Gambar kalian itu buat apa? Dasarnya buat apa sih? Maksudnya kalau nanti udah dapat apa, punya laptop ini, kedepannya itu Bu Vivi minta kewirausahaan, tapi kewirausahaan kita gandeng perusahaan apa. Pak Heri itu ke kewirausahaan Shopee. Nanti kita belajar itu
mungkin bikin jual-jualan dikit di apa Shopee. Kita apa belajar algoritmanya. Nanti tak kombinasikan sama apa ilmu dari Pak Heri di kemarin. Nanti pakai aplikasi Big Seller. Yang penting nanti cari produknya dulu untuk dijual. Nah, untuk penataannya emang kan perlu yang namanya laptop. Nanti apa minimal ThinkPad lah nggak apa-apa. Mini PC. Lah, ThinkPad kan murah sekarang, sekitar 1, tapi nggak tahu itu bagus tak belum. Ini punyanya Pak Heri ini apa? Pentium buat emang apa? Buat apa? CapCut itu kalau medium itu agak menggeh-menggeh. Betul kan? Walaupun kalian analisis kan digitalnya belajar aja di mana? Bisa tuh kemarin udah dikembangin itu pencahayaan telur saat suhunya telurnya itu mendekati dingin itu cahaya bola lampunya menyala kan kita pakai bola lampu dan menghidupkan kalau dihidupkan terus itu sampai apa telurnya jangankan netak tapi kok matang. Nah itu pakai pengontrol suhu. Nanti kalau saatnya terlalu panas dia mati, dingin dihidupkan. Ya IoT tapi ada apa? Tapi nanti IoT-nya kalian kan seharusnya itu cukup bermain dengan gadget mungkin seperti halnya mengasih notifikasi saat ada mungkin bagaimana cara seandainya kalian ada langganan terus disuruh notifikasi memberi peringatan lah itu juga termasuk IoT. Tapi kalau misal sampai nanti disuruh beli alat ya kebijakan tidak seperti halnya resistor terus kotak apa Arduino memang agak boncos sedikit sih tapi yang penting kan ilmunya kan beda lagi kalau kalian anak desain komunikasi visual di kafe mungkin anak ada temannya dari kafe yang katanya itu minimal modalnya punya kamera DSLR terus setiap tugasnya itu nanti apa pameran itu alatnya komputernya aja harus minimal pakai i5 soalnya render
Kalau ini berapa SKS? Ke SKS? Nah, 3 berarti sampai jam 3. Pembantu orang gila biar gila. Melamar Cik Nilo. Apa itu definisi gila?